kawan-kawan, kali ini kita akan membahas tentang salah satu karyanya Abdullah Munshi, yang berjudul Syair Singapura Terbakar atau Singapura Dimakan Api. Ada beberapa penyebutan. Baiklah, jadi syair ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1843. Itu baik pun Latin ataupun Jawi. Jadi syair ini menceritakan tentang kebakaran yang dahsyat di Singapura pada saat itu. Jadi pada awalnya cerita syair ini panjang ya. Syair ini panjang, yang di awal-awalnya itu dia menceritakan tentang kehidupan masyarakat di Singapura, kayak Cina-Cina yang ada yang baik hati, ada yang suka mabuk-mabukan. Kemudian cerita ini salah satu di acara orang Cina itu atau orang Tionghoa, mereka lagi bersenang-senang, ada juga yang memainkan naga-naga atau sekarang tuh disebut barongsai. Jadi di syairnya itu disebutkan, kemudian tiba-tiba timbul api yang berasal dari rumah tukang besi, katanya sih seperti itu. Kemudian semua orang lari entah kemana-mana, tidak tentu arah lagi, semua pokoknya terjadi kegaduhan. Ya bagaimana namanya terjadi kebakaran kan, tapi di sana masih banyak juga masyarakat yang bersantai. Dikatakan di sana masih banyak masyarakat santai yang merasa katanya bahwa api itu tidak akan sampai ke rumah mereka. Ternyata api itu juga sampai menghabisi rumah mereka. Jadi buat teman-teman yang belum baca, silakan dibaca syair Singapura Dimakan Api ini atau Singapura Terbakar ini. Jadi ceritanya seru sekali dan penulisannya juga luar biasa dan mudah dipahami, tapi hanya saja banyak bercampur tulisan-tulisan Cina dan Melayu. Maklum di Singapura kan itu banyak mayoritas orang Cina, jadi banyak di situ disebutkan tentang nama-nama orang Cina yang disebutkan dalam cerita Singapura Dimakan Api ini. Jadi pesan dan apa ya, mungkin tujuannya penulisan ini adalah supaya kita itu tidak sombong, tidak terlalu meremehkan satu kejadian begitu, dan saling tolong menolong. Jadi diceritakan. Baiklah kawan-kawan, Abdullah Munshi, siapa sih Abdullah Munshi? Jadi Abdullah Munshi ini seperti saya ketahui, beliau adalah keturunan dari Arab dan Tamil. Jadi yaitu keturunan Arab dan Tamil. Kemudian beliau juga seorang penulis, pengarang. Dia tuh dulu bekerja sebagai guru juga, maka ada Munshi-nya di belakang. Jadi guru bahasa itu disebut Munshi. Dia mengajarkan bahasa Melayu pada saat itu pada kaum Tamil di Malaka. Jadi menurut saya Abdullah Munshi ini adalah penulis yang luar biasa karena pemikirannya juga sudah modern. Karya-karyanya juga berupa karya-karya non fiksi, berupa karya-karya yang memberikan pesan-pesan, nasihat-nasihat. Kemudian beliau juga pemikirannya modern karena beliau ini dulu pernah bekerja dengan Raffles sebagai penerjemah, sebagai penulis dan penerjemah. Mereka menerjemahkan kitab-kitab Injil dan puji-pujian begitu. Jadi Abdullah Munshi ini banyak sekali menulis syair-syair juga dulu. Salah satunya yang paling terkenal ada syair Singapura Dimakan Api. Tidak sombong, tidak terlalu meremehkan satu kejadian begitu, dan saling tolong menolong. Jadi diceritakan di situ juga pada saat kebakaran mereka itu ada yang saling tolong menolong, bahkan orang dari Inggris pun juga ikut menolong untuk memadamkan api dan merubuhkan bangunan saat itu supaya api tidak terlalu besar dan menjalar kemana-mana begitu. Tapi ada juga bahkan
Maaf, eh, ada juga yang malah memanfaatkan keadaan. Jadi mereka tuh pura-pura datang, kemudian pura-pura membantu mengangkat barang-barang, ternyata malah dimaling nih, malah barang-barang korban kebakaran itu. Nah, jadi di sini pesannya sih mungkin kita tuh harus saling tolong menolong, kemudian jangan terlalu sombong dan meremehkan sesuatu yang terjadi begitu. Itu mungkin ada kaitannya dengan keadaan Indonesia pada saat ini, yang kita kan sedang serang lagi demam-demamnya COVID-19. Jadi buat teman-teman jangan terlalu meremehkan itu. Oh, nggak datang, nggak akan datang ke tempat kita. Siapa tahu nanti teman-teman sendiri yang jadi korbannya. Jadi eh, mungkin itu yang bisa saya tangkap dari syair Singapura Terbakar ini, karena syair yang panjang sekali. eh, Mungkin kalau diulang-ulang aja ya bisa tidur. Saya sendiri tertidur membacanya, kawan-kawan. Setelah yang disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, saya dapat memberikan kesimpulan. Um, Naskah ini menceritakan tentang peristiwa kebakaran yang terjadi di Singapura pada malam Tahun Baru Cina. Peristiwa yang telah meluluh lantahkan rumah-rumah yang dan harta benda masyarakat Singapura. Dari peristiwa tersebut terdapat berbagai macam perilaku manusia dari bangsa Melayu, Cina, Jawa dan sebagainya. Ada yang baik dan ada pula yang buruk. Dari sikap saling tolong menolong hingga sikap mencuri barang-barang yang bukan miliknya. Lalu di dalam naskah ini dapat kita mendapatkan nilai moral. Yang pertama, ajaran untuk menjadi pemimpin yang baik, dan yang kedua larangan mencuri, yang ketiga tolong menolong, yang keempat ajaran untuk memahami sifat-sifat manusia, yang kelima ajaran untuk mempunyai rasa malu, yang keenam untuk ajaran untuk tidak mementingkan harta dunia, dan yang ketujuh